Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Hadianti dari kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat kematian dan alam kubur. Ketahuilah, banyak orang yang memiliki anggapan keliru tentang kematian. Sebagian menganggap dengan datangnya kematian, orang itu sudah tidak ada lagi selamanya. Tak ada kebangkitan kembali, pengumpulan di padang mahsyar, dan akibat yang harus diterima untuk amal baik ataupun jahatnya. Tidak ada rasa sakit atau azab, dan menikmati balasan pahala selama di dalam alam kubur. Ada juga yang beranggapan bahwa ruh itu abadi dan tidak musnah bersama kematian. Semua anggapan tersebut sangat keliru dan menyimpang dari kebenaran. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis, arti kematian ialah perubahan keadaan saja. Sementara ruh itu tetap ada setelah terpisah dengan jasadnya, dan ruh itu akan disiksa atau akan merasakan nikmat dengan sendirinya. Ruh dapat mengetahui banyak hal tanpa menggunakan alat. Ruh akan mengalami perubahan keadaan dari dua segi. Yang pertama, ia akan terlepas dari matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, dan seluruh tubuhnya. Akan terpisah dari istrinya, anak-anaknya, keluarganya, dan semua kenalannya. Dan dia juga akan terpisah dari ternak-ternaknya, pembantunya, rumah-rumahnya, tanah-tanah ladangnya, dan semua yang menjadi miliknya. Semua itu akan meninggalkan seseorang, atau ia yang pergi meninggalkan semua itu. Sebab perpisahan berarti penderitaan. Perpisahan bisa terjadi karena harta direnggut orang lain, atau ia yang direnggut dari harta dan hak miliknya. Keduanya sama-sama menimbulkan derita. Jadi kematian bermakna pula terenggutnya seseorang dari harta kekayaannya yang secara mengejutkan, dan memaksanya untuk berpindah ke alam lain yang tidak sama dengan alam dunia. Kedua, dengan kematian, seseorang akan mengetahui dengan jelas apa tidak mungkin ia diketahui semasa hidupnya. Sama dengan seseorang yang terbangun akan mengetahui dengan jelas sesuatu yang tidak ia ketahui ketika ia masih sedang tidur. Pada hakikatnya, semua manusia itu dalam keadaan tidur, dan ketika sudah mati, mereka pasti akan terbangun. Akibatnya, setiap melihat amal kejahatan, ia merasakan penyesalan yang sangat mendalam, yang membuatnya yakin akan masuk neraka. Ia ingin sekali selamat daripadanya, dan pada saat itulah dikatakan kepada Allah, dan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Yang artinya, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Quran Surat Al-Isra ayat 14. Kemudian dikubur, ruhnya akan dikembalikan kepada jasad untuk merasakan jenis azab yang lain, kecuali ia memperoleh ampunan dari Allah SWT. Beberapa Al-Quran dan hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa kematian hanyalah kata lain dari lenyapnya ruh dan perasaan dari ruh itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahsaun inda rabbihim yurzaquna farihin. Yang artinya, janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira. Quran Surat Al-Imran ayat 169-170. Ketika beberapa pembesar kaum Quraisy terbunuh dalam peristiwa Badar, Rasulullah SAW berseru kepada jasad-jasad mereka yang tertanam di dalam sumur, wahai fulan, fulan, wahai fulan, dan wahai fulan, aku telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku sebagai kenyataan. Maka apakah kalian telah mendapati hal yang sama? Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Anda berseru kepada mereka yang sudah mati? Beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya mereka itu lebih bisa mendengar kata-kataku daripada kalian.
hanya saja tidak sanggup menjawab. Hadis riwayat Muslim. Itulah nas tentang ruh orang celaka yang masih tetap bisa mengerti dan memahami. Sedangkan ayat di atas merupakan nas tentang arwah orang-orang yang gugur sebagai syahid. Pada dasarnya, seseorang yang sudah mati itu pasti akan bahagia atau celaka. Rasulullah SAW bersabda, kubur itu bisa menjadi sebuah jurang neraka atau salah satu taman surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini adalah nas yang dengan jelas menyatakan bahwa kematian hanyalah sekedar perubahan keadaan, dan bahwa kebahagiaan atau kecelakaan yang akan dialami oleh orang yang mati itu bisa disegerakan saat kematian tanpa penundaan. Yang ditunda hanyalah jenis-jenis siksa atau balasan pahalanya. Seperti hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-mautu al-qiyamatu faman mata faqad qomat qiyamatuhu. Diriwayatkan oleh Anas bahwa Nabi SAW bersabda, kematian adalah kiamat. Barang siapa mati berarti kiamatnya telah tiba. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.